ayat yang ke-14. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Kebenaran yang sejati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema firman Tuhan sepanjang bulan Oktober adalah panggilan ilahi. Minggu demi minggu kita sudah mendengarkan, dan minggu ini adalah merupakan tema besar dari bulan Oktober, yaitu panggilan ilahi. Berbicara tentang panggilan, ada begitu banyak orang yang hari ini mendapatkan panggilan. Panggilan karena dia diterima di sebuah perusahaan. Panggilan karena dia diangkat ke posisi yang lebih tinggi. Tetapi juga ada yang dipanggil karena dia mendapatkan prestasi yang memuaskan sehingga ia harus naik ke jenjang yang lebih tinggi. Panggilan, ada begitu banyak definisi panggilan, tetapi pada kesempatan hari ini kita mau bersama-sama melihat panggilan ilahi. Apa yang seharusnya kita sama-sama perhatikan ketika kita ada di dalam panggilan ilahi. Apa yang seharusnya kita perhatikan bersama di dalam meresponi panggilan ilahi. Kita telah dipilih, kita telah dipanggil oleh Tuhan dari kehidupan kita yang lama menjadi manusia baru. Tetapi untuk mempertahankan panggilan ilahi tidak mudah seperti yang kita pikirkan, seperti yang kita bayangkan. Karena Bapak, Ibu, dan saya, kita semua ditempatkan di tengah-tengah dunia yang sudah penuh dengan dosa. Dunia yang bergelimang dengan dosa. Sehingga panggilan ilahi seringkali terkikis, seringkali tidak tahan di dalam menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan, baik yang datang dari dalam diri kita secara pribadi maupun yang datang dari luar pribadi kita. Sehingga sadar tidak sadar kita abai terhadap panggilan ilahi yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Namun pada hari ini kita bersama-sama melihat dari bagian firman Tuhan, apa yang seharusnya kita perhatikan bersama. Yang pertama yang harus kita perhatikan bersama agar kita tetap ada di dalam panggilan ilahi adalah menanggalkan beban masa lalu. Di ayat yang ke-13 firman Tuhan di sana berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi agar kita tetap ada di dalam panggilan ilahi, maka kita harus menanggalkan beban masa lalu. Seberapa banyak orang Kristen, seberapa banyak orang percaya hari ini yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi masih tetap memegang erat masa lalunya. Percaya kepada Yesus Kristus Tuhan artinya kita harus siap. Kita harus rela menanggalkan beban masa lalu kita. Yaitu dosa dan segala kejahatan yang kita lakukan. Hanya dengan kita menanggalkan semua beban masa lalu kita, maka kita akan terus ada di dalam panggilan ilahi. Kita tidak akan disandra.
Kita tidak akan diperbudak, kita tidak akan didakwa, kita tidak akan disandra oleh berbagai macam beban masa lalu kita. Seorang tokoh yang kita kenal di dalam bagian firman Tuhan ini adalah Paulus. Paulus begitu luar biasa bangga dengan statusnya sebagai seorang yang saleh, sebagai seorang yang takut Tuhan karena melakukan berbagai macam ritual keagamaan. Dia berkata bahwa masa lalunya itu bisa menjadi sebuah kebanggaan yang dapat dia banggakan. Tetapi apa yang menjadi masa lalunya itu justru menghambat dia untuk mengenal Kristus dan karyanya di dalam seluruh totalitas kehidupannya. Karena itu dia berkata di dalam ayat yang pertama, ayat yang ketiga B. Di sana firman Tuhan dia berkata bahwa dia disunat pada hari yang ke-8. Dia bangga dengan statusnya sebagai orang Yahudi asli. Dia berkata bahwa dia disunat pada hari ke-8. Dia juga dari keturunan Israel. Dia bukan cangkokan. Dia bukan imitasi. Dia bahkan juga bangga dengan segala hal yang dia lakukan. Dia berkata bahwa dia dari suku Benyamin. Kita tahu bahwa Rasul Paulus dari suku Benyamin. Kita tahu bahwa suku terkecil di Israel. Tetapi raja pertama, raja Israel, dipilih dari suku Benyamin, yaitu Saul. Dia bahkan juga berbangga bahwa dia orang Ibrani asli, bukan cangkokan. Dia juga berkata bahwa tentang pendirian terhadap hukum Taurat, dia berkata, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi apa yang harus kita perhatikan dan cermati secara bersama-sama agar kita tetap ada di dalam panggilan ilahi. Banyak orang percaya, banyak orang Kristen hari ini hidup bangga dengan masa lalunya, bangga dengan segala kenajisan, bangga dengan segala keberdosaannya, bangga dengan segala hal yang dia lakukan di masa lalu. Sehingga dia lupa bahwa ada hari esok di depan. Hari yang sudah berlalu tidak akan berputar kembali. Kita sedang menuju kepada sesuatu yang Tuhan sediakan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Masa lalu kita itu bisa menyandra kita, sehingga kita tidak bertumbuh secara maksimal, sehingga kita tidak bertumbuh secara ideal sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Langkah agar kita benar-benar bertumbuh secara ideal, bertumbuh secara normal di dalam Kristus Yesus Tuhan adalah ketika kita meninggalkan masa lalu kita. Apa yang menyandera kita hari ini? Beban masa lalu apa yang menyandera saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini? Tuhan mau agar beban masa lalu ini kita selesaikan. Beban masa lalu ini kita tuntaskan. Beban masa lalu ini kita lepaskan, kita tanggalkan. Sehingga damai, sukacita, kebahagiaan yang menjadi harapan, yang menjadi impian saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat direalisasikan dengan baik. Kuasa Yesus dahsyat, kuasa Yesus ajaib, kuasa Yesus tidak dapat dibandingkan dan disetarakan dengan kuasa manapun di bawah kolong langit ini. Tetapi seringkali kita menjadi ciut, seringkali kita menjadi pesimis, seringkali kita menjadi patah arang, seringkali kita menjadi tidak berdaya. Karena kita masih tersandra dengan masa lalu. Mari kita jadikan masa lalu sebagai sejarah. Untuk membenahi, untuk memperbaiki. Sehingga kita terus berjalan melangkah ke depan. Sesuai dengan apa yang Tuhan rindukan. Sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tanpa kita meninggalkan beban masa lalu kita. Upaya apapun yang kita lakukan. Upaya apapun yang kita kerjakan. Upaya apapun yang kita cita-citakan. Upaya apapun yang kita dambakan. Itu akan terhambat. Itu sebabnya butuh penyelesaian. Dan penyelesaian ini hanya ketika kita datang
dan kita mengakui di hadapan hadirat Tuhan, Tuhan inilah hidupku. Masa laluku seperti ini. Tetapi saya mau bangkit Tuhan. Saya mau keluar dari masa lalu saya yang kelam. Saya mau keluar dari masa lalu saya yang gelap. Kalau dulu saya adalah seorang pemarah, sekarang saya mau menghidupi kebenaran. Saya mau menjadi orang yang sabar. Kalau dulu saya adalah seorang pembohong, sekarang saya mau menjadi orang yang jujur. Kalau dulu saya adalah seorang yang suka berkhianat, maka sekarang saya mau menjadi pribadi-pribadi yang setia. Kalau dulu saya adalah seorang yang suka membangkang, maka sekarang saya mau Tuhan menjadi orang-orang yang berespon terhadap kebenaran. Inilah yang menjadi impian, inilah yang menjadi harapan. Ketika kita mengambil komitmen ini, maka kita sedang berada di dalam panggilan ilahi. Panggilan ilahi ini akan menuntun saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga kita memperoleh yang namanya hidup yang berkemenangan di dalam semua lini kehidupan kita. Rasul Paulus di dalam melakukan segala ritualisme keagamaan, dia adalah seorang yang taat, dia adalah seorang yang saleh. Dia adalah seorang yang tanpa cacat sedikit pun. Tetapi pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan membuat Rasul Paulus harus menanggalkan segala yang menjadi kebanggaannya. Apa yang hari ini menjadi kebanggaan kita yang menghambat kita menjauh dari Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian lebih tahu apa yang menjadi penghalang. Kalau harta kita menjadi penghalang bagi kita, sehingga kita tidak meresponi panggilan ilahi dengan benar, mari kita mulai tata kembali. Kalau hobi kita menjadi penghambat, hobi kita menjadi kebanggaan sekaligus menjadi penghambat kita, maka mari kita kembali menata prioritas kita. Kalau karir kita, kalau pekerjaan kita, itu menjadi prioritas sehingga mengendorkan iman kita, keyakinan kita atas panggilan Tuhan terhadap kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kesempatan hari ini Tuhan mau agar kita kembali mulai menschedule ulang apa yang menjadi prioritas yang harus kita lakukan. Rasul Paulus ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus, dia berkata bahwa hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus adalah merupakan tekad komitmen. Karena kesadaran bahwa segala ritualisme keagamaan yang dia lakukan itu hanyalah kesia-siaan. Tapi pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan, itulah yang menolong dia melihat dirinya, melihat sesama, melihat Tuhan dengan perspektif yang baru. Dan dia terus ada di dalam panggilan ilahi. Sekalipun situasi yang dia alami dan dia hadapi. Surat ini ketika kita baca, dia ada di dalam penjara. Dia tidak sedang tidur enak, dia tidak sedang makan enak. Dia sedang ada di dalam penjara karena tugas pemberitaan Injil. Tetapi karena kesadaran bahwa panggilan ilahi itu, dia sudah bebas dengan masa lalunya, dia sudah bebas dengan semua hal duniawi. Maka penjara tidak menjadi penghalang. Penjara tidak menjadi hambatan baginya untuk terus berkarya di dalam meresponi panggilan Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan dan Tuhan percayakan kepadanya secara cuma-cuma. Hal yang sama juga kita pada kesempatan hari ini. Tuhan mau agar kita tetap hidup di dalam panggilan ilahi dengan menanggalkan semua beban masa lalu kita. Tetapi hal yang kedua dan yang terpenting di dalam kehidupan kita di dalam ayat yang ke-13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan dan yang harus kita cermati dan harus kita lakukan adalah harus menatap masa depan bersama dengan Yesus. Menatap masa depan. Jadi poin yang kedua, menatap masa depan. Masa depan menjadi
daya dorong. Masa depan menjadi titik tolak yang memberikan inspirasi, yang memberikan semangat, yang memberikan gairah bagi Rasul Paulus. Sehingga dia mengabaikan segala penderitaan, dia mengabaikan segala tekanan, dia mengabaikan segala pergumulan yang dialami dan dihadapi. Hanya ketika kita fokus kepada masa depan, yaitu kekekalan, kita akan terus bergairah. Kita akan terus dibuat energi. Ketika kita berfokus kepada hal-hal yang sifatnya sementara, ketika kita berfokus kepada hal-hal yang sifatnya sesaat, ketika kita berfokus kepada hal-hal yang sifatnya tidak abadi, kita akan tergeser. Kita akan tergerus. Tenaga kita, pikiran kita, semua yang ada pada kita, itu akan terkuras. Dan kita tidak akan pernah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dipanggil hari ini ada di dalam arena pertandingan. Kita sedang berlomba-lomba menuju kepada kekekalan. Di dalam perlombaan ada tantangan, di dalam perlombaan ada begitu banyak harga yang harus kita bayar. Dan terkadang banyak orang yang undur dari Tuhan. Ketika kita berfokus kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah, lambat atau cepat, cepat atau lambat, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan meninggalkan Tuhan. Hanya masalah waktu. Hanya masalah waktu. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, agar kita melupakan segala sesuatu yang ada di belakang kita, menanggalkan beban masa lalu kita, tetapi juga tidak pasif. Tidak pasif, tetapi aktif. Di ayat yang ke-13, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mengarahkan diri, artinya fokus. Jangan karena situasi dan keadaan yang kita alami, kita hadapi, mengalihkan fokus kita, mengalihkan konsentrasi kita. Banyak orang Kristen hari ini undur dari Tuhan. Banyak orang percaya hari ini undur dari Tuhan. Karena pandemi COVID yang terus melanda dunia. Ekonomi menjadi tidak stabil. Keuangan menjadi tidak stabil. Sandang, pangan, papan menjadi tidak terpenuhi. Banyak orang kecewa. Banyak orang menjadi hilang harapan. Ketika kita berfokus kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah, Bapak Ibu, percaya kita akan kecewa. Karena itu Rasul Paulus mengajak kepada kita semua, jangan berfokus kepada hal-hal lahiriah. Tantangan boleh datang, pergumulan boleh datang, persoalan boleh datang. Tetapi Rasul Paulus berkata, ketika kita fokus kepada perkara-perkara ilahi, kita akan diberikan kekuatan, kita akan diberikan kemampuan, kita akan diberikan semangat, kita akan diberikan spirit yang baru, sehingga kita naik terbang sama seperti Raja Wali. Tapi tidak bagi mereka yang berfokus kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Kita diajarkan hari ini untuk tetap memandang kepada Tuhan, kepada rencana abadi Tuhan, dan terus berkarya. Hanya orang-orang yang memandang kepada masa depan, kepada kekekalan, yang akan terus berjuang. Tetapi tidak bagi mereka yang memandang kepada situasi dan keadaan. Sebabnya sore hari ini kita semua diajak bersama-sama. Apa fokus kita? Kita sedang mengerahkan fokus mata kita, hati kita, pikiran kita, seluruh totalitas hidup kita hari ini. Kita fokuskan untuk apa? Fokuskan untuk masalah, fokuskan untuk persoalan, fokuskan untuk tantangan hidup. Kalau itu yang kita lakukan, percaya Bapak Ibu, kita tidak akan kuat bertahan. Kita tidak akan kuat berdiri. Karena itu, di kesempatan hari ini saya mengajak kita. Kita yang mungkin penat, kita yang mungkin mulai tawar hati, kita mungkin mulai khawatir, kita mungkin mulai hilang harapan. Mari kita benahi kembali. Mari kita lihat kembali. Mari kita kembali perhatikan secara seksama. Mengapa kita stres? Mengapa kita depresi? Mengapa kita putus asa? Mengapa kita kecewa? Apakah kita mengarahkan
seluruh kemampuan kita, konsentrasi kita kepada hal-hal yang lahiriah? Kalau itu yang kita lakukan, mari kita bertobat. Mari kita bertobat. Mari kita kembali kepada Tuhan. Fokuskan seluruh energimu, pikiranmu, hatimu, matamu. Fokuskan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tahu bahwa masalah ini berat. Pergumulan ini berat. Tantangan ini berat. Tetapi ada Tuhan yang besar, yang sanggup melepaskan saya, yang sanggup menolong saya dari setiap kemelut hidup. Dan saya mau tetap fokus mengerahkan seluruh totalitas hidup saya. Selama hayat masih di kandung badan, saya tahu bahwa karena kasih karunia Tuhan, saya bisa hidup hari ini karena kasih kemurahan Tuhan. Dan saya mau tetap setia mengiring Tuhan. Banyak orang hari ini berkata, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Inilah masanya Bapak Ibu, kita diuji. Kita diuji pujian-pujian yang kita naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diuji sejauh mana komitmen kita, sejauh mana kesetiaan kita kepada Tuhan. Saya mau iring Yesus sampai akhir hayat hidup saya. Pujian ini akan terrealisasi di dalam diri dan kehidupan kita ketika kita benar-benar fokus, mengerahkan fokus hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada sore hari ini kita punya pergumulan, kita punya beban berat, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku Yesus akan memberikan kelepasan kepadamu. Aku Yesus akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga engkau berkemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengajak kita semua untuk kembali melihat apa yang hari ini kita lakukan. Apakah kita tetap memandang kepada masa depan? Atau kita undur? Dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanyalah arena sementara. Kemah kediaman kita sekali lagi akan dibongkar. Tetapi Allah di dalam Kristus Yesus telah menyediakan satu kemah kediaman yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi oleh Allah sendiri. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Tuhan telah menyediakan satu tempat abadi bagi kita semua. Hari ini mungkin kita susah, hari ini mungkin kita tidak berdaya, hari ini mungkin kita tidak melihat perubahan karena situasi yang saat ini terjadi. Tetapi jangan karena situasi ini merubah kita dan kita tidak berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tetap berfokus kepada Tuhan. Dan kita lihat karya kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Dan hidup kita memuliakan Tuhan. Kembali lagi tokoh-tokoh Alkitab. Kita lihat ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita lihat ada Daniel. Orang-orang yang luar biasa. Mereka diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit. Mereka diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sukar. Mereka harus mempertahankan. Apakah mereka harus mempertahankan kedudukan mereka, jabatan mereka, reputasi mereka, pekerjaan mereka, dan lain sebagainya. Ketika mereka diminta untuk tidak berfokus kepada Tuhan. Tidak berfokus kepada keabadian. Ada tantangan, bahkan mereka harus dilempar ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Mereka tidak gentar. Mereka tahu bahwa fokus mereka bukan di dunia. Fokus mereka kepada kekekalan, yaitu Tuhan. Dan apa yang terjadi, kita lihat peristiwa yang terjadi. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak dimakan oleh api. Tidak terpanggang oleh api sedikit pun. Tidak terbakar sedikit pun. Sehelai rambut pun tidak terbakar.
Ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita berfokus kepada keabadian, kita berfokus kepada Tuhan, maka Bapak Ibu dan saya kita akan memperoleh kemenangan sebagaimana yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Begitupun juga dengan Daniel. Dan poin yang terakhir, poin yang ketiga dari ayat yang ke-14, apa yang seharusnya kita perhatikan bersama-sama di dalam meresponi panggilan ilahi, sehingga kita tetap ada di dalam relnya Tuhan, sehingga kita tetap ada di dalam jalurnya Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah hidup dalam rencana ilahi. Yang ketiga, Bapak Ibu, hidup di dalam rencana ilahi. Ada banyak rencana yang kita bisa lakukan. Rencana planning demi planning yang kita lakukan sepanjang tahun 2019. Planning yang kita lakukan adalah program yang kita lakukan, yang sudah kita planningkan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Semua tiba-tiba dengan hadirnya COVID-19. Tahun 2020, semua program, semua planning, semua rencana yang kita rencanakan, yang kita rancangkan, semua menjadi mubazir. Rencana, Bapak Ibu. Rencana kita untuk melakukan A, rencana kita untuk melakukan B, dan seterusnya. Demi kemajuan, demi pertumbuhan gereja. Tetapi realita yang terjadi, Bapak Ibu, pandemi hingga hari ini sudah 2021. Karena itu Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-14 dia berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rencana ilahi ini harus ditempatkan menjadi prioritas utama di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Rencana ilahi apa yang harus kita lakukan? Rencana ilahi yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus benar-benar membenahi diri kita. Nah, untuk membenahi diri kita dengan baik, dengan benar, itu tidak dengan usaha kita, tidak dengan upaya kita, tidak dengan kemampuan kita, tetapi membangun rencana ilahi itu harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Rencana ilahi itu hanya dapat terrealisasi ketika kita connect dengan kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Kebenaran inilah yang akan memampukan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap berjalan di dalam ritmenya Tuhan, untuk tetap berjalan di dalam rencana ilahinya Tuhan. Kita hanya akan mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Rencana ilahi Tuhan di dalam keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, pelayanan kita. Bahkan masa depan kita ketika kita menempatkan rencana ilahi di atas segala-galanya. Tuhan mau agar kita benar-benar memahami dan mengerti. Sehingga kita betul-betul menghidupi setiap kebenaran yang pada hari ini kita renungkan secara bersama-sama. Memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Rencana ilahi inilah yang akan memberikan semangat, yang akan memberikan amunisi kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga kita tidak berfokus kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita mengamalkan atau melakukan kebenaran firman Tuhan ini, maka kita sedang ada di dalam rencana ilahi. Itu sebabnya di dalam gereja kita seringkali saya katakan bahwa kita harus melakukan gemar membaca Alkitab setiap hari. Tantangan hari ini ada varian baru. Bahkan ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang jelas firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 24-25 berkata bahwa semua kebenaran firman Tuhan harus digenapi. Karena itu kita sedang mempersiapkan diri kita. Bagaimana kita tetap menjadi kuat, bagaimana kita tetap menjadi survive. Hanya ketika kita ada dalam rencana ilahi. Rencana ilahi yang dapat kita pahami, dapat kita mengerti ketika kita betul-betul melekatkan diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita hidup dituntun, kita hidup dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan, tetapi juga dibimbing dan dituntun oleh Roh Kudus yang bekerja secara ajaib, yang bekerja secara luar biasa, yang bekerja secara supranatural, mengarahkan kita sehingga semua keputusan, semua langkah yang kita lakukan, yang kita kerjakan, berjalan sesuai di dalam master plan-nya Tuhan. Tanpa itu, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak akan bisa ada di dalam panggilan ilahi. Ketiga poin ini
Biarlah kiranya menjadi berkat bagi kehidupan kita di dalam meresponi panggilan ilahi yang telah dianugerahkan kepada kita. Mari kita lakukan bagian kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah agar kita menanggalkan beban masa lalu. Yang kedua, kita harus melihat dan mengarahkan seluruh kekuatan, kemampuan, potensi, talenta kepada masa depan. Dan yang terakhir adalah hidup di dalam rencana ilahi. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita semua terus diberkati oleh Tuhan dan melihat segala hal yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.